Puji dan syukur adalah kita mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SDN 2 Neglasari, Ibu dan Bapak Guru beserta staf SDN 2 Neglasari, kemudian kepada adik-adik mahasiswa dari Institut Pendidikan Indonesia yang sudah berkenan menghadiri kegiatan hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ain Sadia. Saat ini saya mengajar di kelas 6 SD di SDN 2 Neglasari. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Kali ini saya sedang menempuh pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Nah, adapun agenda kita hari ini yang pertama adalah pembukaan dan perkenalan, kemudian kesepakatan kelas, penyampaian tujuan kegiatan, penyampaian materi, tanya jawab, dan kesimpulan. Nah, untuk kesepakatan kelasnya, yang pertama tidak memotong pembicaraan, sepakat? Meminta izin sebelum berbicara? Boleh minum saat di kelas? Oke. Berpartisipasi aktif? Siap? Ada lagi tambahan? Cukup? Iya. Deal? Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyampaikan pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dan juga untuk meningkatkan kolaborasi dalam mewujudkan budaya positif. Dalam mempelajari modul budaya positif ini, kita berangkat dari teori kontrol. Sebelumnya ada yang pernah dengar apa itu teori kontrol? Ya? Silahkan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Dinda. Teori kontrol itu yang sudah dijelaskan tadi adalah mengontrol diri kita sendiri untuk perubahan di masa depan. Ya, betul ya, tadi sudah kena materinya ya. Nah, sekarang di sini saya minta rekan semua untuk berpasangan dua orang. Satu orang jadi A, satu orang jadi B. Ya, silakan. Nah, oke. Yang A, silakan kepalkan tangannya. Kepalkan tangannya. Anggaplah di tangan kalian itu adalah sesuatu yang sangat amat berharga dan tidak ternilai. Kemudian rekan Anda B, coba buka sesuatu yang berharga dari teman Anda itu. Anda bisa melakukan bujukan, bisa memaksa, boleh menghardik, silakan. Boleh curhat aja, boleh curhat masuk sendiri. Ya, saya beri waktu 20 detik. Dan dalam waktu 20 detik, apakah dibuka atau tidak? Gak ada temannya. Itu tadi ada satu lagi rekannya yang di sana. Oke, kasihan punya gak ada temannya. Boleh ya, bermacam-macam usaha. Boleh menghardik, boleh merayu, boleh memaksa, membujuk, silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, selesai. Coba adiknya ini. Barusan tangannya dibuka atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak dibuka? Karena saya mengontrol diri saya untuk tidak membuka tangan. Mengontrol dirinya sendiri untuk tidak membuka tangan. Barusan dirayu, dipaksa atau bagaimana? Laki-laki memaksa ya. Dirayu tidak membuka jadi dipaksa. Berbagai macam usaha. Coba ya, tadi ada yang tangannya dibuka. Siapa? Nah, Ibu, kenapa tangan itu tadi dibuka? Udah merasa kasihan. Merasa kasihan, dirayu. Ya, silakan. Merasa
diri kita sendiri. Apakah orang lain bisa mempengaruhi? Bisa saja, tapi kontrolnya tetap pada diri kita sendiri. Karena diri kita ada kebutuhan dasar tadi seperti karena dipaksa sian gua teh sian dicium gua untuk bertahan ya seperti itu. Nah, jadi dari tanggapan reflektif dari kegiatan barusan adalah bahwa kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita lupa apa bentuk kepala tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Tadi ada siun terbujuk rayuan kayak dari kesehatan kos. Terus teori kontrol juga menyatakan bahwa setiap perilaku seseorang memiliki tujuan meskipun dia tidak menyukai perilaku tersebut. Tadi ketika dipaksa ya, tujuan membuka tangan, dibuka tangannya karena dipaksa. Membuka tangan karena tujuannya untuk menghindari apa? Siun tadi karena siun digebuk atau dicibit, saya untuk menahan diri kan itu ada tujuannya. Meskipun kita melakukan membuka tangan itu tidak suka seperti itu. Nah, terkait dengan kali ini terdapat beberapa miskonsepsi. Yang pertama adalah ilusi guru kontrol murid. Ketika guru memerintahkan anak untuk melakukan sesuatu, oke, anak melakukannya. Tapi sebenarnya di situ yang memegang kontrol bukan guru. Meskipun tampak seperti guru yang memegang kontrol ya, sebenarnya murid sendiri yang memegang kontrol. Di mana dia mengizinkan guru untuk mengontrol dirinya karena ada paksaan, misalkan ada rayuan atau bukan dari gurunya. Jadi meskipun perilaku tersebut tidak dia sukai karena misalkan ada rasa takut atau karena ada rayuan, ya sudah, dia mengizinkan kontrol. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif misalnya bujukan. Sekali dibujuk, mempan bagus berarti itu mah kontrol dirinya. Kalau anak-anak coba dibujuk, kasih dulu permen. Nih, kakak kasih satu. Pertama dibujuk, mempan tidak? Mempan. Nantinya dibujuk lagi dengan hal yang sama, permen lagi yang sama. Terayu 10 kali dibujuk untuk anak melakukan hal yang sama. Bujukannya sama juga, masih melakukan? Apakah menjamin anak terus-menerus melakukan anak tersebut? Tidak. Suatu waktu dia akan menyadari bahwa bujukan atau rayuan tersebut tidak ingin dia lakukan lagi ya. Bahkan itu bisa menyebabkan anak menjadi ketergantungan. Ketika kita menyuruh anak tersebut untuk melakukan sesuatu, tapi tidak dikasih lagi permen, mempan tidak? Tidak, gitu ya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Coba, menurut teman-teman semua, apakah dengan memberikan kritik atau rasa bersalah terhadap anak itu bisa menguatkan karakter anak atau tidak? Bisa tidak? Bisa. Yakin? Iya, yakin. Bisa karakternya jadi kuat. Tapi ada efeknya tidak untuk anak? Efek negatifnya. Kira-kira apa ya efeknya? Ada yang bisa jawab? Kan dikritik dengan membuat rasa bersalah. Kamu mengecewakan ibu. Ibu merasa kecewa dengan perilaku kamu di kelas. Ketika kita berbicara seperti itu, apakah ada dampaknya untuk anak? Jadi anak merasa bagaimana? Aku merasa tidak percaya diri dan merasa bersalah. Keingat terus di kejadian itu. Betul. Dengan adanya kritik dan membuat rasa bersalah, bisa membuat anak itu memandang dirinya sendiri sebagai seseorang yang buruk. Bahkan, parahnya lagi, bisa mengembangkan dialog di dalam dirinya itu. Ngobrol, oh saya itu buruk, saya itu di mata orang lain itu jelek. Seperti itu. Nah, itu kan bisa meninggalkan kesan negatif, bisa terbawa hingga dia dewasa seperti itu.
murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukannya, baik maksa, baik melayu, dianggap sah-sah saja selama anak itu mengalami kemajuan seperti itu. Namun pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk waktu atau jangka panjang karena bukan dari internalnya sendiri. Itu tentang miskonsepsi makin kontrol. Nah, berangkat dari teori kontrol tersebut, kaitannya dengan pendidikan. Untuk pendidikan yang lebih baik, untuk mengembangkan budaya positif di sekolah, perlu adanya perubahan paradigma, yakni perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kenapa perlu adanya perubahan? Coba tambahkan. Kenapa perubahan itu perlu dilakukan? Kira-kira apa yang menyebabkan perlu berubah? Bukan berubah jadi Superman. Untuk apa dilakukan suatu perubahan? Ya, Bu. Ibu siapa namanya? Saya Tadi yang bilang jadi untuk pertanyaannya tadi kenapa diperlukan suatu perubahan? karena agar ada perbaikan menuju lebih baik, karena jujur karena perubahan yang dari paradigma yang kemarin yang kita gunakan tuh sebenarnya tidak sesuai dengan kontrol teori apa yang pelajari kali ini, makanya harus ada perbaikan lalu menjadi paradigma yang lebih baik agar pembelajaran lebih baik. Ya, terima kasih Ibu. Nah, diperlukan adanya perubahan paradigma ini yang pertama karena teori stimulus respon dianggap sudah tidak sejalan dengan pendidikan masa kini. Di mana kan menurut Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah upaya menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ingat ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak itu punya lingkungan yang berbeda. Zamannya sama antara zaman dulu dengan zaman sekarang atau tidak? Tidak, ya. Nah, dalam stimulus respon, ya, pandangannya itu bahwa kebutuhan kita sama. Coba saya tanya di sini, apakah setiap orang di sini kebutuhannya sama? Tidak, ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Betul tidak? Kita berusaha mengubah orang supaya sama pandangannya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, pandangan-pandangan yang ini dianggap sudah tidak sejalan lagi dengan pendidikan kita sekarang, yaitu menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Maka dari itu perlu ada perubahan paradigma kepada pendekatan teori kontrol. Di mana dalam pendekatan teori kontrol ini kebutuhan anak itu berbeda sesuai ya dengan pendidikan bahwa setiap anak itu unik, berbeda, betul? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang. Jadi, pendekatan teori kontrol inilah yang perlu kita terapkan sebagai guru dalam pembelajaran. Seperti itu, ya. Jadi nanti jangan disamakan lagi dengan stimulus respon. Nanti kalau saya berikan ujian, nanti seperti itu lagi. Tidak seperti itu, ya. Nah, itu. Nah, di sini ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak rekan-rekan semua? Kata disiplin apa ya? Ada yang bisa? Ya, silakan Bapak siapa namanya? Bapak. Yang ada di benak saya, disiplin itu adalah ketaatan. Selain taat, apa lagi ya? Biasanya disiplin itu identik dengan kata apa? Kalau tidak disiplin,
positif ya, hukuman itu adalah sesuatu yang harus dihindarkan ya. Bisa saja ada hukuman, tapi itu adalah jalan paling terakhir. Makanya kita sebagai guru dan adik-adik mungkin calon guru nanti ya, kita ubah paradigma kita tentang disiplin ya. Jangan lagi menerapkan disiplin yang menghukum seperti itu. Makna disiplin dihajar dengan cara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Adapun disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri, yaitu disiplin yang berasal dari motivasi internal seperti itu. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, oleh karena itu sebagai pendidik dan adik-adik mungkin calon pendidik nanti, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsi. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu umum, ya, lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Coba kira-kira di sini siapa yang bisa memberikan contoh nilai kebajikan universal? Ada yang tahu tidak? Mungkin sebelumnya pernah mendengar contoh nilai kebajikan universal itu apa ya? Contohnya, kalau di sekolah yang dikembangkan apa? Nilai kebijakan universal apa? Untuk anak-anak. Apa? Apa? Ya, untuk pendidikan kita, nilai-nilai kebajikan apa yang dikembangkan di sekolah untuk anak-anak? Ya, beriman, bertakwa, apa lagi? Gotong royong, mandiri. Itu apa? Kebajikan apa ya? Nilai kebajikan apa? Dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini ya. Nah, dalam pendidikan kita saat ini, nilai-nilai kebajikan yang dikembangkan untuk anak-anak adalah nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang saya minta rekan semua untuk berdiri. Kita nyanyi dulu. Ada gerakannya juga, silahkan ikuti gerakannya ya.
disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Termasuk kita semua ya, kita semua juga pembelajar sepanjang hayat seperti itu. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu atau rekan-rekan semua, dalam melakukan sesuatu tentunya ada motivasi. Setuju tidak? Setuju tidak? Ada motivasi ketika melakukan sesuatu. Ada tujuan? Apakah Bapak dan Ibu melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Dua-duanya bisa? Nah, untuk motivasi sendiri, ya, terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya seperti ini. Adik-adik pernah tidak, misalkan besok ke kampus itu disuruh besok semuanya hadir harus pakai jas tadi. Padahal hari itu sudah niat mau pakai kemeja yang ini, celana yang ini, sepatu yang ini, kemejanya harus terlihat karena kemeja baru dan bagus. Akhirnya besoknya pakai apa? Pakai apa? Pakai alma mater, ya gitu. Kenapa? Kenapa? Kalau tidak disuruh nanti akan bagaimana? Selain hukuman langsung yang pasti juga nanti jadinya terdijamu jadi alma mater. Pasti orang-orang si itu mah beda kelaman jadi alma mater. Nyaman tidak mau digitukan oleh teman-teman? Tidak. Berarti Bapak dan adik-adik pakai itu karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan seperti itu, bukan dari diri sendiri. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan gini, anak ke sekolah pergi buru-buru ke sekolah. Dalam hatinya itu ingin dipuji oleh gurunya, ya. Nah, itu adalah tindakannya itu, motivasinya itu adalah untuk mendapatkan penghargaan seperti itu, ya. Nah, adapun motivasi yang tingkatannya paling tinggi, paling bagus, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan anak sengaja datang pagi-pagi ke sekolah, takut kesiangan karena tidak ingin mengganggu rekannya atau teman-temannya di kelas. Dalam hatinya terpikir, kalau saya kesiangan, nanti ketika masuk kelas teman-teman akan terganggu. Berarti nilai apa ya yang dipikir yang terdapat dalam anak tersebut? Ya, nilai positifnya? Ya, tidak ingin mengganggu orang lain saat belajar, yaitu nilai menghormati orang lain seperti itu. Nah, untuk motivasi yang ketiga ini merupakan motivasi internal. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh oleh hukuman atau hadiah. Coba, menurut rekan-rekan, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku anak di sekolah? Coba, ibu-ibu guru di sini, kira-kira anak-anak itu perilakunya sekarang itu berdasarkan motivasi yang mana ya? Ya, yang mana Bu? Ya? Itu anak-anak termotivasi karena ada penghargaan. Ya, adanya penghargaan. Betul ya? Betul. Karena ini setiap anak tuh pasti ada sesuatu hal yang mereka inginkan. Ketika ada yang diinginkan, pasti mereka semangat tuh. Jadi motivasi seperti itu. Kebanyakan di kelas nih, kelas saya pun seperti itu. Ketika anak-anak diolok-oloknya, ya itu kamu naon, ayo depan, aku ke depan, tapi pamit ayo mau pangolonan nggak sama. Nah, sama
kesepakatan, langsung aja jauh-jauh sok, kamu kesiangan, kamu lari di lapang, pulang keliling, ya. Nah, ibu kunaon abi teh jauh-jauh kudu kelilingan lapang gara-gara kesiangan, ya. Gitu. Kemudian, adapun disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana, sudah ada perjanjian. Nanti misalkan kamu kalau kesiangan begini harus begini apa-apa seperti itu, ya. Nah, sudah dibahas. Hukuman itu merupakan sesuatu yang mengarahkan anak pada identitas gagal. Ketika anak dihukum, dirinya akan merasa gagal melakukan sesuatu. Sedangkan kalau konsekuensi kan ada kesepakatan, ya. Jadi konsekuensi itu lebih baik daripada hukuman. Kemudian untuk restitusi, apakah semua tindakan bisa dilakukan dengan apakah semua kesalahan anak itu bisa dilakukan dengan restitusi? Tidak, ya tentu. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan dengan restitusi. Misalnya kekerasan fisik, ya itu tidak bisa dengan restitusi. Perlu ada intervensi diri, ya intervensi terhadap anak tersebut. Di sini saya punya kuis, ya. Yang pertama, tindakan dulu mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Coba itu hukuman atau konsekuensi? Yang mau jawab apa? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi apa hukuman? Apa? Konsekuensi. Nah, kita lihat, ya. Betul tidak jawaban dari adik ini? Iya betul, ya. Hukuman, konsekuensi. Nah, di sini juga ada konsep yang dihukum oleh penghargaan. Coba kalau misalkan seperti ini di kelas saja, misalkan di kampus mata akhirnya langsung Mbak Iyo mami mahasiswa pembagorna tak solehna, ada tidak? Yang biasanya begitu tidak ada, ya. Tapi misalkan suatu waktu ada kejadian, misalkan kamu tugasnya ngumpulnya tepat waktu terus, ya, ke kampusnya rapi terus di depan mahasiswa yang lain. Nah, misalkan yang ini yang dipuji, ini temannya di samping, kira-kira apa yang dirasakan kalau teman-temannya di samping dipuji? Merasa minder, ya itu. Nah, terus kalau yang dipuji perasaannya bagaimana? Merasa senang, ya seperti itu. Dalam konsep hukum oleh penghargaan ini, menurut Alvin, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak, ya, hadiah itu kan bukan bentuk benda saja, ya, bisa juga dengan ujian seperti itu. Agar berperilaku bertanggung jawab, misalkan supaya dipuji, supaya anak itu datang tepat waktu terus, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada
membiasakan seseorang itu untuk melakukan hal tertentu. Terus diberi penghargaan. Tapi kalau tidak ada motivasi dari dalam dirinya, maka orang tersebut akan merasa terpukul harus terus melaksanakannya tanpa motivasi dari dalam. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ya, jika kita berharap mendapatkan penghargaan tertentu, misal ikut lomba ingin juara 1, ikut lomba bukan karena ingin dapat pengalaman, tapi karena ingin jadi juara. Ketika tidak jadi juara, maka kita akan merasa dihukum, akan merasa sedih dan kecewa seperti itu. Nah, beralih ke konsep selanjutnya, yaitu konsep tentang keyakinan kelas. Ya. Sebelumnya adik-adik atau ibu bapak guru sudah mendengar tentang keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas sudah mendengar konsep tentang keyakinan kelas. Ibu bagaimana ibu? Sudah mendengar belum konsep keyakinan kelas? Sudah. Ya, sudah. Kira-kira apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang telah dilakukan di dalam kelas. Keyakinan kelas kira-kira beda tidak ya dengan peraturan kelas? Beda tidak? Beda atau sama? Keyakinan kelas beda tidak dengan peraturan kelas? Beda. Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas kan saya buat. Keyakinan kelas itu kan kerja didiskusikan dulu, kita bicarakan dulu bersama-sama, jadi menghasilkan sebuah kesepakatan kelas. Kalau peraturan kelas maka itu dibuat oleh gurunya. Nah, anak-anak harus mengikuti aturan gurunya tanpa memikirkan kondisi anak tersebut. Sedangkan keyakinan kelas itu kan kesepakatan dari dirinya sendiri bersama dengan teman-teman. Ya betul ya. Kalau peraturan kelas itu yang membuat itu gurunya, anak tidak diajar atau saya dibilang buang sampah pada tempatnya, hadir tepat waktu, tanpa ada pembahasan dengan anak. Nah, anak teh udah baca oh iya cina peraturan kelas teh, tanpa mengerti nilai-nilai dari poin-poin yang dicantumkan tadi. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira untuk apa ya? Peraturan menggunakan masker dan cuci tangan? Ya, untuk menjaga kesehatannya. Nah, kita memiliki peraturan itu karena apa? Kita menyusun keyakinan kelas itu karena ada nilai-nilai yang ingin diwujudkan atau nilai kebajikan yang ingin diwujudkan melalui keyakinan kelas. Nah tadi ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan seperti itu. Nah, nilai keselamatan atau kesehatan ini yang disebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara,
tersebut. Gitu. Adapun prosedur pembentukan keyakinan kelas ya, ini untuk ibu dan bapak guru ketika membuat keyakinan kelas, maka maknanya adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas ya. Kalau untuk keyakinan kelas itu dilibatkan murid-murid ya, untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kalau di kelas saya waktu itu coba anak-anak sesuatu yang perlu kita lakukan setelah itu apa? Atau sesuatu yang
kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Untuk kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kemudian juga kebutuhan biologis juga merupakan bagian dari kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Biasanya ada anak itu yang ingin diperhatikan ya. Dengan dia memunculkan perilaku-perilaku yang bagaimana? Yang kurang baik, yang negatif. Namun sebenarnya dia itu ingin mendapatkan perhatian. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengalaman. Contohnya ada anak yang dia itu aktif belajarnya itu ketika dia jadi pemimpin di grupnya, ya, di kelompoknya, atau dia itu baru mau aktif itu ketika kurang kan udah di petandile baru aktif, namun kurangnya jadi puji teh ya cari gue itu aktif belajar. Selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, ingin bebas, ingin mendapatkan banyak pilihan seperti itu. Dan mereka pun biasanya perlu banyak bergerak, suka mencoba, dan tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru menurut mereka. Kemudian ada kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan akan mencari kesenangan melalui bermain, tertawa. Nah, bayangkan jika hidup tanpa kenikmatan apapun mereka akan merasa tanpa kesukaan. Di sini ada contoh kasus, misalkan Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan dilakukan? Kalau misalkan ada anak yang seperti itu, sebagai guru, apa yang harus kita lakukan? Coba, siapa yang bisa jawab? Ada anak yang seperti itu, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan? Langkah-langkahnya? Kalau menurut saya, yang pertama kita harus mendekati anak dan ditanya atau dikritik mengapa anak itu berperilaku begitu. Kemungkinan anak itu kurang bekal atau di rumahnya tidak makan sehingga anak berusaha atau mencuri mengambil makanan orang lain. Jadi Ya, terima kasih Ibu. Ya, betul ya. Kembali lagi ke teori kontrol tadi, bahwa setiap tindakan itu memiliki tujuan. Anak berperilaku demikian pasti ada tujuannya, dan tugas kita sebagai pendidik adalah mencari tahu alasannya. Ya. Bukannya langsung dimarahi, kamu mah Doni, holongan main makanan tanpa mencari tahu alasannya kenapa. Ya, seperti itu. Kita bisa melakukan pendekatan, ditanya, nah kamu tadi minta makanan ya ke temannya? Kata temannya maksa, itu tidak. Kan dia jawab, ya Bu, menurut Doni tindakan itu salah atau tidak ya? Pasti dia akan jawab ngulang-ngulangnya dan maunya Bu salah. Kadang ada yang ngulang-ngulang beri malu-malu, ya Bu salah. Saya ikut. Nah, lalu
sih sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh Doni itu? Kalau misalkan jawaban Doni, dia jawab sendiri karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Berarti kebutuhan apa yang kebutuhan apa? Ya, kebutuhan ya betul ya, kebutuhan bertahan hidup. Dan lapar Bu. Ya, paham. Yang kedua, kalau misalkan dia menjawab karena merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya memperhatikan dia. Berarti butuh apa? Butuh apa? Betul, butuh kasih sayang. Atau dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Hal itu kebutuhan apa ya? Ya, kebutuhan akan pengakuan atau penguasaan. Tuhnya sih itu tidak mere kalau orang teh diololan teh disieun kurang. Ya, saya kan gitu, disieun kurang mere dipengelaan teh gitu. Ya. Jadi itu ada kebutuhan penguasaan. Selanjutnya, kalau dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Berarti itu kebutuhan apa ya? Bosan ayo bekal tadi ya tadi. Kebutuhan makan apa ini? Ya betul ya, kebutuhan akan kebebasan, tidak ada pilihan. Ya. Yang terakhir, karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia, ekspresi teman-temannya itu lucu. Berarti itu kebutuhan apa? Ya, kebutuhan kesenangan atau ya. Masuk aja di kelas saya. Ini nyata ya, di kelas saya ada anak yang kalau misalkan dia teh segala maksud gitu. Murid itu ada di sana ditoel itu kan spionate puguhan kurang teh cici aku sok aya begitu kita harus teh gitu kada di sana teh dan masalahna anu diberi teh manis hiji nya tiap hari teh pasti aya we aya diberi teh nya sigana teh bukan aku we lamun kada sana protes ih tolong aku kadang kada sana teh bu sini bu aku wae misalnya dan budak-budak eta teh aku itu dia butuh rasa kesenangan gaganggu teh jadi mun gaganggu batu teh geus baturan gara-gara segala teh atoh gitu. Nah, untuk materi berikutnya tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi selain tadi disiplin positif itu selain ada keyakinan kelas, kemudian ada 5 kebutuhan dasar, ada juga yang dinamakan dengan 5 posisi kontrol guru. Nah, ada penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, di sini kita perhatikan ya sayang video tentang 5 posisi kontrol guru. Kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikemukakan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima
Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena
harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Iya, dari video tadi kira-kira posisi kontrol mana yang paling ideal untuk mewujudkan disiplin positif? Sebagai manajer, karena dengan posisi kontrol manajer itu kita mengingatkan kembali anak tentang keyakinan kelas dan berdialog dengan anak tentang bagaimana cara mengatasi permasalahannya sehingga
segitiga restitusi ini ada 3 tahap ya. Yang pertama, tahap menstabilkan identitas. Dari menstabilkan identitas ini kita mengubah anak ya dari identitas gagal menjadi anak melakukan sesuatu kesalahan seperti itu ya. Kalimat-kalimat yang bisa digunakan ketika melakukan langkah menstabilkan identitas ini adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi bukan berarti kita membenarkan anak untuk terus berbuat salah ya seperti itu. Karena kita juga kan pasti berbuat salah. Itu juga sama dulu pernah berbuat salah. Seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau bisa juga diucapkan dengan kita bisa menyelesaikan masalah ini. Gitu. Atau misalkan ketika anak menghadapi pelanggaran atau melakukan kesalahan, kita bisa berkata sebenarnya ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin kita sama-sama mencari solusi dari masalah ini. Nah, setelah menstabilkan identitas, kita bisa melakukan langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, dimana kan tadi berdasarkan teori kontrol itu bahwa setiap tindakan itu ada tujuannya, ada alasannya. Makanya di sini kita tanya alasannya itu apa, ya. Nah, setiap tindakan yang kita lakukan didasarkan pada satu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi ditanya dulu alasannya apa. Setelah diketahui alasannya, baru bisa mencari solusi. Adapun kalimat yang bisa digunakan pada tahap ini adalah seperti kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Jika tadi kita mau ya, itu tahu dong kamu pasti minta makan terus sama teman kamu itu ada alasannya. Seperti itu ya. Kemudian langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan ya. Jadi teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ya. Ketika identitas sukses itu tercapai, ya langkah 1 tercapai dan tingkah laku yang salah itu divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya atau nilai yang dibuat melalui keyakinan kelas tadi. Diulas lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat seperti itu ya. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas itu seperti coba kamu pasti kan bisa menyelesaikan ini ya. Nah, dari masalah itu kira-kira nilai apa yang sudah dilanggar seperti itu. Keyakinan apa yang sudah dilanggar? Kalau ada keyakinan yang sudah dilanggar, kamu mau menjadi orang yang lebih baik atau tidak? Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan supaya yang bisa kamu lakukan supaya kamu menjadi lebih baik? Jadi ada tindakannya ya. Jadi anak itu memperbaiki diri itu dari motivasi dalam dirinya. Itu tentang segitiga restitusi. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi di kelas saya.
Itu salah satu contoh penerapan di kelas ya. Ada anak dipinjam pensil gambarnya, kamu maksa. Jadi banyak marah-marah. Nah, bisa dilakukan restitusi seperti itu ya. Bu, bagaimana kalau misalkan pelanggarannya terjadi lagi? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Restitusi lagi. Ya betul ya, harus direstitusi lagi. Jadi jangan bosan-bosannya. Ya. Jadi ketika ada pelanggaran atau perilaku yang tidak sesuai dengan keinginan kelas itu bukan menghukum, tapi dicoba dengan menerapkan restitusi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk materi yang bisa saya sampaikan. Ya. Nah, dari upaya membangun budaya positif ini bisa kita simpulkan ya dari program dari untuk membangun budaya positif ini, maka perlu dilakukan strategi disiplin yang positif. Ya, disiplin positif itu sendiri program-programnya bisa lewat tadi segitiga restitusi, membuat keyakinan kelas, terus menerapkan posisi kontrol sebagai manajer atau penghukum. Manajer. Nah, itu ya program-program yang bisa kita laksanakan. Jadi diamati lagi, diulik lagi. Sebenarnya disiplin di sekolah kita itu sudah disiplin positif atau belum? Seperti itu. Ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk rekan-rekan dan adik-adik dari Institut Pendidikan Indonesia. Nanti coba dulu ya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena sebenarnya saya juga masih